Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Susanti. Saya akan menjelaskan tentang multimedia evaluation dari buku Multimedia Based Instructional Design oleh William Wiley dan Diana L. Owens. Nah, pada chapter 26 Multimedia Evaluation ini ada tiga. Yang pertama, Introduction to Multimedia Evaluation. Yang kedua, E-Learning's Impact on Evaluation, dan From Our Experience. Yang pertama, Introduction to Multimedia Evaluation atau pengantar evaluasi multimedia. Pada buku ini menjelaskan 4 evaluasi sumatif dari 4 perspektif. Yang pertama, menetapkan strategi evaluasi. Yang kedua, mengembangkan rencana evaluasi. Yang ketiga, mengembangkan instrumen pengukuran yang akurat seperti instrumen tes dan observasi. Dan yang keempat, menerapkan ukuran statistik yang tepat pada instrumen untuk tujuan menganalisis data. Donald Kirkpatrick pada tahun 1994 mengidentifikasi 4 tingkat evaluasi yang diringkas pada tabel 2.6 di samping. Nah, tingkatannya ada 4: reaksi, pengetahuan, kinerja, dan hasil, di mana 4 tingkat evaluasi saling bergantung. Tingkat 1 yaitu reaksi. Mengukur respon peserta terhadap aktivitas dalam bentuk kesan tentang relevansi aktivitas yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tugasnya. Tingkat 2 yaitu pengetahuan, mengukur tingkat ketercapaian konten dan keterampilan berdasarkan aktivitas. Tingkat 3 yaitu kinerja, mengukur perubahan perilaku atau sikap sebagai akibat dari menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari aktivitas yang dialihkan ke pekerjaan selama beberapa waktu. Tingkat keempat yaitu dampak, mengukur dampak dalam bisnis dalam bentuk return of investment ROI dari aktivitas tersebut. Selanjutnya, e-learning impacts on evaluation atau dampak e-learning terhadap evaluasi. Tes seharusnya hanya digunakan sebagai penilaian diri untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kemajuan mereka sendiri. Model yang perlu dimunculkan adalah bahwa tes tidak lagi mengevaluasi perolehan pengetahuan. Pengujian level 3, mengamati dan memantau kinerja, adalah level yang harus dilihat pengembang untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh. Sertifikasi pun harus dipikirkan ulang. Kursus tidak lagi dapat digunakan untuk sertifikasi kompetensi kecuali diberikan dalam lingkungan pengujian yang dipantau. Tujuan dari e-learning adalah untuk menjangkau audiens yang terdistribusi, seringkali tidak memungkinkan untuk mengirimkan pengamat ke lapangan, tetapi mungkin untuk memantau hasilnya. Selanjutnya, From Our Experience, ASTD, State of the Industry Report tahun 2022 menemukan bahwa sangat sedikit perusahaan yang menggunakan 2 tingkat evaluasi teratas untuk mengukur keberhasilan pelatihan atau solusi lainnya. Demikian penjelasan saya dari evaluasi multimedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.